Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran multimedia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi sistem EV. Sebelum kita masuk ke materi sistem EV, kita terlebih dahulu masuk ke pengantar. Kemudian kita ke penulis. Nah, penulis sendiri saya sendiri dengan nama Dwi Aditya Permana dengan NIM 52024220008 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Dan selanjutnya kita masuk ke teknis pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dilakukan di kelas disertai penjelasan dari guru. Yang kedua, pembelajaran dilakukan melalui multimedia sebagai alat pengajar. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan melalui kegiatan diskusi. Yang keempat, presentasi hasil pembelajaran. Yang kelima, evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian kita masuk ke sistem EV tersendiri. Yang pertama ada pengertian. Nah, pengertian full injection atau EV adalah pengontrolan secara elektronik untuk melakukan penyemprotan bahan bakar atau sistem elektronik penghasil campuran bahan bakar dengan udara secara ideal. Yang kedua, kita masuk ke fungsi. Fungsi full injection atau EV bertugas untuk memastikan proses pengolahan bahan bakar berjalan dengan sempurna. Campuran udara dan bahan bakar mobil tentu harus selalu dalam takaran yang tepat. Jika salah, maka risiko mobil rusak atau loyo mungkin saja terjadi dan risiko-risiko yang lainnya. Yang ketiga, kita masuk ke dalam komponen-komponen dalam sistem EV. Komponen-komponen sistem EV terjadi menjadi dua bagian, baik yang kanan maupun yang kiri. Kita terlebih dahulu masuk yang kiri dalam komponen yang pertama. Komponen yang pertama ada fuel pump. Fuel tank. Fuel tank berfungsi menampung bahan bakar baik yang akan digunakan ketika mesin mati maupun mesin hidup. Fuel pump. Fuel pump berfungsi memompa bahan bakar dari tangki ke mesin kendaraan agar dapat diolah dan digunakan dalam proses pembakaran. Pressure regulator. Pressure regulator berfungsi sebagai pengatur tekanan bahan bakar dalam sistem injeksi atau EV. Tekanan bahan bakar dari cold start injector. Cold start injector berfungsi untuk memperbaiki starting atau menghidupkan pertama kali mobil dengan cara menginjeksikan bahan bakar ke dalam intake chamber ketika temperatur air pendingin masih rendah dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan mesin. Delivery pipe. Delivery pipe adalah pipa yang terletak di ujung saluran bensin. Fungsinya untuk menampung bensin yang dipompa oleh fuel pump. Injektor. Injektor berfungsi untuk mengeluarkan bensin dari dalam delivery pipe dengan komposisi yang pas. Injektor bekerja menggunakan sebuah solenoid untuk mengatur banyaknya bahan bakar yang diinjeksikan dengan mengatur lamanya waktu penginjeksian pada cold start injector. Apabila sinyal dari ECU diterima oleh koil solenoid, plunger tertarik melawan tegangan pegas. Metal valve dan plunger merupakan satu unit, maka valve juga tertarik dari dudukan dan bahan bakar yang diinjeksikan melalui ujung injektor. Nah, di injektor sendiri ada beberapa komponen-komponen. Yang pertama ada konektor dari ECU. Konektor dari ECU. Konektor dari ECU berfungsi menghubungkan sinyal dari ECU ke injektor untuk kemudian penyemprotan bahan bakar. Pegas atau spring berfungsi untuk nozzle. Nozzle berfungsi untuk mengatur arah dan karakteristik dari aliran fluida.
Biasanya nozzle digunakan untuk meningkatkan kecepatan aliran fluida sesuai dengan tekanan yang diberikan. Plunger. Plunger merupakan komponen utama dalam pompa injeksi yang berfungsi sebagai piston. Plunger bergerak maju mundur secara presisi dan menghasilkan tekanan pada bahan bakar. Pipa bahan bakar. Pipa bahan bakar berguna untuk menjadi tempat mengalirnya bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen yang kedua. TPS atau Throttle Position Sensor. TPS memiliki fungsi untuk mengatur dan menyeimbangkan BBM pada mesin kendaraan. Posisinya menyatu dengan bodi ECU. Agar ECU bekerja lebih sempurna, ECU menjadi komponen pendukungnya. Fungsi yang dimiliki ECU ialah mengolah data yang berasal dari komponen sensor. Kemudian, hasilnya akan ditransfer pada injektor secara terbuka. Sirkuit relay. Sirkuit relay berfungsi sebagai pengendali arus listrik yang mengalir ke relay tidak dilakukan berdasarkan secara manual, tetapi menggunakan sinyal listrik. Sinyal inilah yang akan mengontrol elektromagnetik untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Airflow meter. Airflow meter digunakan untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke mesin kendaraan atau sistem lainnya. Ini membantu mengoptimalkan campuran udara bahan bakar, memastikan efisiensi pembakaran, dan mendukung kinerja mesin yang lebih baik. Water Temperature Sensor atau WTS. Pada sensor ini memiliki fungsi untuk mengetahui atau mendeteksi suhu dari cairan pendingin atau coolant dalam mesin kendaraan. EV relay. Pada EV relay digunakan sebagai sumber tegangan untuk ECU dan sirkuit opening relay. Relay tersebut berfungsi untuk mencegah penurunan tegangan dari sirkuit ECU. Apabila kunci kontak on, arus akan mengalir ke relay. Titik kontak akan berhubungan dan arus akan mengalir dari baterai melalui kedua flexible link ECU dan sirkuit opening relay selanjutnya ke pompa bahan bakar. Nah, setelah kita mempelajari komponen-komponen yang pertama dan kedua, kita lanjutkan kepada rangkaian sistem EV. Nah, kita melanjutkan rangkaian. Di dalam rangkaian sistem EV terdapat komponen-komponen dalam sistem EV, yaitu fuel tank, fuel pump, fuel filter, pressure regulator, air valve, air filter atau AFM, TPS, water temperature sensor, start injector time, knock sensor, dan lain-lainnya. Kita masuk ke dalam kerja rangkaian sistem EV tersendiri yang ada di rangkaian ini. Yang pertama, nah pada rangkaian ini, pompa bahan bakar akan memompa bahan bakar, kemudian masuk ke filter, kemudian di injektor disemprotkan oleh injektor, kemudian masuk ke dalam mesin dan terjadi proses pembakaran yang terjadi keluarnya gas asap. Ketika injektor menyemprotkan bahan bakar yang tercampurnya bahan bakar dan udara, kemudian masuk ke ruang bakar, kemudian pembakaran terjadi di dalam proses pembakaran, kemudian dikeluarkan melalui exhaust. Cara kerja sistem EV. Ketika mesin dingin,
Pada saat mesin dingin, pompa bahan bakar akan memompa bahan bakar dari fuel tank, kemudian ke filter bahan bakar, kemudian disemprotkan melalui CSI. Ketika mesin dalam keadaan dingin, CSI akan menyemprotkan bahan bakar lebih banyak terlebih dahulu agar mesin hidup dengan normal. Setelah mesin dalam keadaan hangat atau agak panas, kemudian aliran bahan bakar melalui injektor ke injektor secara bersamaan. Selanjutnya, ketika mesin panas, apabila kita mesin panas, terjadi proses dari fuel pump, fuel filter, kemudian diinjektorkan. Nah, seperti ini. Kerja injektor pada mesin. Aliran bahan bakar akan dipompa melalui fuel pump, kemudian mengalir ke fuel filter atau filter bahan bakar. Selanjutnya mengalir ke injektor. Nah, injektor ini akan menyemprotkan bahan bakar ketika udara masuk dan katup in membuka. Kemudian campuran bahan bakar dan udara akan masuk ke dalam ruang bakar. Nah, ini disebut dengan langkah hisap. Kemudian apabila campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar, maka katup in akan tertutup, kemudian piston akan naik. Nah, kemudian akan terjadi langkah kompresi dan juga ledakan. Selanjutnya, langkah piston akan turun yang disebut dengan langkah usaha. Yang selanjutnya piston bergerak menuju ke atas, disebut dengan langkah buang, untuk membuang dari hasil pembakaran dari bahan bakar dan udara yang telah dikompresikan. Setelah kita mempelajari dari pengertian, fungsi, komponen sistem EVI, rangkaian, cara kerja sistem EVI, kita masuk ke yang terakhir, yaitu evaluasi dari sistem EVI. Untuk petunjuknya, pelajari multimedia pembelajaran materi sistem EVI dan bacalah bahan bacaan materi sistem EVI yang telah disiapkan dalam perangkat pembelajaran ini. Kedua, kerjakan setiap soal evaluasi dengan memilih salah satu jawaban, baik A, B, C, maupun D, yang dianggap benar. Jika jawaban yang dipilih salah, evaluasi harus diulang dari awal untuk meminimalisir unsur untung-untungan dalam jawab. Yang terakhir, soal evaluasi akan diawali dengan soal tingkat kognitif atau rendah, mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerangan, analisis, asistensi, sampai evaluasi. Jika belum lulus pada tingkat rendah, maka evaluasi tidak dapat berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, kita masuk ke dalam soal-soalnya. Apakah Anda siap melaksanakan evaluasi? Jika ya, kita pilih ya. Pada kali ini, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memilih mengklik salah satu jawaban, baik A, B, C, atau D, yang dianggap benar. Baik, kita baca soal terlebih dahulu. Sistem EVI atau Electronic Fuel Injection adalah sistem injeksi bahan. Soal yang kedua, Anda menjawab soal nomor 1 dengan benar. Skor Anda dari 1 dari 5 soal atau penugasan 20% dari skala 0 sampai 100.
Soal yang kedua, komponen-komponen mana yang tidak termasuk dalam sistem EVI? Jika mahasiswa atau siswa mengklik jawaban yang salah, maka kita akan mengulangi kembali. Nah, jika kita klik kembali, kita masuk dalam soal yang pertama. Kita harus menjawab soalnya dengan benar semuanya, dengan urut dan benar, agar tidak kembali ke dalam yang soal pertama. Anda menjawab soal nomor 2 dengan benar, skor Anda 2 dari 5 soal atau penugasan 40% pada skala 0 sampai 100. Soal nomor 3, komponen-komponen utama dalam sistem EVI yang mengatur pengiriman bahan bakar dan waktu penyemprotan adalah itu. Anda menjawab nomor 3 dengan benar. Skor Anda adalah 3 dari 5 soal atau penugasan 60% pada skala 0 sampai 100%. Soal nomor 4, perbedaan utama antara sistem EVI dan karburator adalah jika Anda salah pada nomor 4 ini, kita akan kembali pada soal yang pertama. Nah, kita kembali pada soal yang pertama. Jika semuanya itu salah, kita harus mengulangnya kembali. Anda menjawab soal nomor 4 dengan benar, skor Anda 4 dari 5 soal atau penugasan 80% pada skala 0 sampai 100. Soal nomor 5, sensor-sensor yang digunakan untuk mengukur suhu pendinginan mesin adalah sistem EVI adalah Coolant Temperature Sensor. Jika semua soal sudah dijawab dengan benar dan selesai, Anda sudah menyelesaikan evaluasi dengan baik. Apabila kamu akan mengulanginya lagi, kamu akan mengulangi dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 5. Bila kamu ingin selesai, klik setelah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.